Heraklius sudah bingung, mau diapakan lagi orangnya? Nggak ada solusinya. Maka karena dia bingung dan dia takut, dia malu nanti di depan para pejabat-pejabatnya, lalu dia mengatakan, mau nggak kamu mencium kepala saya? Hanya itu saja. Itu bentuk penghormatan di masa itu ya. Kalau kau cium kepala saya akan bebaskan kamu. Kata Abdullah, mau. Tapi dengan syarat, bebaskan semua tawanan umat Islam. Maka kata Heraklius, baik. Kemudian dia cium kepala Heraklius, dibebaskan semua tawanan ratusan muslimin lalu pulang ke Madinah. Inilah sebabnya kenapa Umar tadi berkata, setelah dengar cerita itu, pantas setiap muslim mencium kepala Abdullah. Pada hari ini insya Allah kita akan bahas figur yang luar biasa yang bernama Abdullah ibn Hudzafah radhiyallahu anhu. Nama yang jarang dikenang oleh kaum muslimin atau mungkin jarang bahkan disentuh kisahnya ya di pesantren-pesantren, di TPA-TPA, padahal sebenarnya harus ditanamkan dalam diri setiap muslim, terutama di masa-masa kita sekarang dengan kejadian teman-teman kita di Gaza, di Palestina yang dibombardir. Sedikit bisa kita katakan sedikit sekali, bahkan mungkin tidak ada kaum muslimin yang bergerak untuk membantu secara jasad, yang ada mungkin membantu makanan, doa. Ini kalau terjadi di masa Nabi SAW, di masa sahabat mustahil. Tidak akan dibiarkan satu muslim tertumpah darahnya. Karena mereka betul-betul punya keyakinan yang benar dan juga menjalankan hukum syariat Allah terutama dengan berhubungan basmalah, bab jihad. Mereka terapkan sesuai dengan ya peraturan-peraturan Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Hudzafah ini ada satu statement yang menarik. Perkataan Umar bin Khattab yang mengatakan, sungguh ya, semua orang muslim pantas mencium kepalanya Abdullah bin Hudzafah dan saya akan memulainya. Lalu Umar bin Khattab mencium kepala Abdullah bin Hudzafah. Ini satu penghormatan bagi orang-orang Arab kalau mencium kepala. Dan itu dibolehkan dalam Islam karena tidak ada larangan dari Nabi SAW dan juga dari para sahabat. Maka beliau pun mencium, kemudian para orang-orang yang hadir pada saat itu mencium kepala Abdullah bin Hudzafah. Dan ada sebabnya akan kita sampaikan kisahnya nanti. Baik teman-teman sekalian, kita akan bahas figur ini dari seperti biasa biografi atau nasabnya dulu. Orang ini bernama Abdullah ibn Hudzafah bin Qais. Hudzafah nama ayahnya, Qais nama kakeknya. Lanjutan nasabnya bin Adi bin Sa'ad bin Saham bin Amr bin Khusais bin Ka'ab bin Lu'ay. Nah ini kalau sudah Ka'ab bin Lu'ay ketemu dengan Nabi SAW di jalurnya. Berarti beliau dari Quraisy ya. Bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhar. Terus lanjut kalau mau dilanjutkan nasabnya itu sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, gitu kan. As-Sahmi al-Qurashi al-Kinani. Beliau saya belum menemukan tahun lahirnya, tapi beliau termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang yang pertama masuk Islam di Mekah. Yang ada hanya tahun wafatnya. Beliau wafat di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Saya coba menelusuri beberapa referensi, berbeda pendapat ulama tentang wafat beliau. Karena Utsman bin Affan berkuasa dari tahun 23 sampai 37 atau 38. Maka di tahun ada yang mengatakan meninggalnya Abdullah bin Hudzafah di tahun 28, ada yang mengatakan tahun 33. Ya. Salah satu daripada kedua itu, dan beliau mati di wilayah Mesir setelah menjadi gubernur di satu wilayah namanya Iskandaria atau satu kota bernama Iskandar. Nanti kita ceritakan masalah itu insya Allah. Ibu beliau, ibunya bernama Tamimah binti Harthan. Tamimah binti Harthan dari kabilah Al-Harith bin Abdul Manat. Ya. Orang ini teman-teman sekalian kita akan coba mulai dari kisahnya. Ya, juga belum dinukil tentang ya, bagaimana dia masuk Islam secara khusus ya. Tetapi yang banyak diceritakan setelah beliau masuk Islam. Ini disebutkan oleh sebagian ulama, beliau as-sabiqun al-awwalun berarti orang-orang yang pertama sekali masuk Islam. Dan langsung masuk ke awal kisahnya adalah pada saat beliau ikut bersama muslimin di Mekah, diganggu dalam Islam ya. Dari 153 orang yang masuk Islam di tangan Nabi SAW pada saat itu, 83 orang hijrah ke Ethiopia, dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kakaknya Ali bin Abi Thalib yang lebih tua 10 tahun. Kemudian 70 orang tinggal bersama Nabi SAW di Mekah. Nah salah satu dari 83 yang hijrah ke Ethiopia itu adalah Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu. Beliau termasuk hijrah ke sana. Dalam beberapa referensi buku-buku sejarah disebutkan, namun beliau tidak sabar tinggal di Ethiopia dan ingin
tinggal bersama Nabi SAW di Mekah walaupun melalui siksaan-siksaan. Ya, sementara Nabi SAW sudah kasih pilihan waktu itu kepada kaum muslimin. Pergilah kalian ke Habasyah atau ke Ethiopia. Karena di sana ada raja yang tidak ada kezaliman di sisinya. Walaupun dia agama Nasrani tapi dia adil. Datang saja, sampaikan kalau kalian adalah pendatang maka akan disambut. Dan betul pada saat tiba di Ethiopia disambut oleh Najasyi. Bahkan kisah yang cukup panjang bagaimana Najasyi akhirnya masuk Islam di tangan Ja'far bin Abi Thalib dan menyembunyikan keislamannya. Setelah Amr bin As waktu itu belum masuk Islam diutus oleh Quraisy untuk menjemput 83 ini dari Ethiopia atau dari Habasyah. Namun terjadi dialog karena adilnya Najasyi, dia tidak langsung menyerahkan begitu saja. Bahkan hadiah-hadiah yang diberikan oleh Amr bin As sebagai sambutan agar Najasyi langsung mau menyerahkan saja muslimin. Maka dia tolak, dikembalikan lalu dia biarkan terjadi dialog. Dan setelah terjadi dialog ternyata Ja'far bin Abi Thalib sangat kuat dalil dan hujahnya menyampaikan tentang surah Al-Imran, surah Maryam, dan akhirnya membuat An-Najasyi masuk Islam. Baik teman-teman sekalian, akhirnya beliau kembali ke kota Mekah dan tinggal bersama Nabi SAW dan akhirnya beliau ikut juga hijrah ke Madinah. Maka salah satu orang yang mendapatkan 2 pahala hijrah di masa Nabi SAW adalah tokoh kita ini. Tokoh kita ini. Sahabat ini terus saja mendalami ilmu agama dengan Nabi SAW dengan ketulusan sampai betul-betul tertanam keyakinan yang sangat dalam dirinya tentang kebenaran agama Islam dan dia sudah mengambil satu keputusan untuk hidup dan mati di atas Islam. Apapun konsekuensinya. Ya. Dan karena ketulusan itu sampai muncul sebuah statement atau keyakinan dia bahwasanya semua siksaan selain neraka itu tidak ada nilainya. Kalau cuma sekedar dipukul orang karena agama Allah, diganggu orang, itu bagi dia biasa saja. Siksaan yang sebenarnya adalah neraka. Kalau selama bukan neraka, bukan siksaan. Sehingga beliau tidak pernah takut untuk disiksa kalaupun di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua gangguan, masalah kelaparan, masalah gangguan orang, tidak dapat pekerjaan, income berkurang, tidak ada masalah bagi dia. Karena memang begitu ditanamkan dalam akidah seorang muslim. Dan semua nikmat selain surga, fata morgana. Makanan enak, minuman enak, rumah, orang bersaing memperebutkan tanah, itu bagi dia tidak ada nilainya. Maka tidak ada nilainya sama sekali pada saat ada dunia yang luput dari dia. Yang dia kejar adalah surga. Orang seperti ini kalau simbol hidupnya luar biasa. Karena dia akan selalu mengejar apa yang terbaik di akhirat saja. Dan walaupun ada urusan dunia, selalu dihubungkan dengan masalah akhirat. Nabi SAW karena melihat ya orang ini seperti itu, dan ini tidak semua sahabat punya ciri khas seperti ini, kecuali figur Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan, figur-figur yang sudah pernah kita bahas, sudah tablik akbar mereka, yang memang betul-betul masuk Islam langsung memang ingin mempelajari agama ini, mendalami dan merekam dalam hidup. Karena ada di antara sahabat tidak seperti itu. Mereka masuk, mereka bertahap dulu, belajar step by step, nanti lama-lama baru kemudian dia bisa banyak partisipasi dalam Islam. Tapi ada di antara mereka tidak. Nah di antaranya Abdullah bin Hudzafa. Karena jelihnya Nabi SAW melihat dan menilai sahabat-sahabatnya, akhirnya beliau mendidik secara khusus lagi Hudzafa, Abdullah bin Hudzafa, karena ada tugas-tugas yang akan dikasih. Nabi SAW memilih dia sebagai salah satu panglima perang. Kemudian juga menunjuk dia nanti untuk membawa surat secara khusus ya kepada Kisra. Dan ini untuk mengutus orang membawa surat pada saat itu mengajak masuk Islam itu tidak gampang. Itu sulit sekali ya. Karena butuh orang yang kuat secara fisik menunggangi kuda dengan jarak jauh misalnya. Butuh orang yang sabar dalam perjalanan. Karena waktu itu perjalanan bukan kayak kita sekarang. Antum kalau ditugasin sama kantor sekarang mudah sekali. Naik pesawat, AC, sejam, 2 jam, 7 jam sampai selesai dengan makanannya. Ada toiletnya. Zaman dulu orang menunggangi kuda. Dan bisa terancam setiap saat bisa dibunuh oleh perampok di tengah jalan. Di masa dulu itu tidak ada jaminan. Orang kalau sudah safar itu nasib-nasiban kembali ke keluarganya. Karena setiap saat bisa dirampok. Dan bayangkan waktu itu kalau dirampok langsung dibawa. Antum ini kalau dirampok di masa dulu ditangkap. Diambil harta antum, antum langsung dibawa ke pasar budak. Langsung diperjualbelikan. Langsung jadi budak pada hari itu. Tidak bisa jadi orang bebas. Ditangkap, dijual sana sini. Pindah-pindah. Kecuali ada orang yang menebus atau antum tebus diri antum sendiri. Itu parah sekali, susah gitu. Dan menemui lagi Kisra, raja yang paling sombong pada saat itu. Namun Nabi SAW memilihnya. Ya, ini menandakan berarti ada satu poin yang luar biasa gitu ya. Nah karena Nabi SAW ingin tugaskan tugas-tugas besar begini, maka Nabi SAW sudah selalu melatih Abdullah bin Hudzafa agar lebih ikhlas, lebih tulus ya.
Dan juga kalau ada satu kesalahan kecil langsung ditegur oleh Nabi SAW supaya dia langsung lurus. Di antaranya disebutkan oleh penulis tentang masalah Abdullah bin Hudzafah pernah membaca Al-Quran dan didengarkan oleh para sahabat. Sebenarnya hukumnya gak masalah. Tapi Nabi SAW ingin titik beratkan kepada Abdullah bin Hudzafah agar dia lebih hati-hati. Maka kata Nabi SAW, hai Hudzafah, hai Abdullah, jangan kau perdengarkan aku ayatmu, tapi perdengarkanlah Allah. Maksudnya mengajak dia untuk biasa tulus, ya. Walaupun itu boleh. Ya, seperti Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu suaranya indah sekali. Maka sebagian sahabat mengatakan kami mendengarkan bacaan Anda. Maka kata Abu Musa al-Asy'ari, ini pernah kita jelaskan di biografi beliau. Kalau saya tahu kalian dengarkan, saya akan lebih memperkeras suara saya dan memperindah supaya kalian lebih tertarik dengan Al-Quran. Tinggal dia kontrol dirinya untuk ikhlas. Berarti dibolehkan kan gitu. Dan Nabi SAW pernah menyuruh sahabat untuk membaca Al-Quran di hadapan beliau dan Nabi SAW dengar. Itu tidak ada masalah. Tapi Nabi SAW karena ingin menunjuk Abdullah bin Hudzafah untuk menjalankan misi-misi besar. Waktu itu jalan dari Madinah ke Persia itu jauh sekali. Dan orang-orang Persia ini kena penyembah api. Mereka nggak peduli. Membunuh orang itu dengan brutal sekali. Yang dibakar, yang dipotong-potong badannya. Pokoknya dia tidak peduli. Ya. Apalagi mereka menganggap Kisra waktu itu Tuhan mereka. Juga pernah disebutkan tentang masalah Abdullah bin Hudzafah suka bercanda, orang ini dibolehkan dalam Islam. Tetapi sekali pernah dia bercanda, tapi Nabi SAW menegur pada saat itu. Teguran ini tujuannya untuk mendidik sebenarnya. Jadi satu waktu Nabi SAW pernah menunjuk beliau ya untuk ya dalam satu perjalanan, kemudian ditunjuk dari panglima. Lalu dia bercanda sama teman-temannya, dia mengatakan sambil berdiri dekat api unggun, bukankah saya wajib kalian patuhi? Mereka bilang iya. Kalau begitu saya perintahkan kalian untuk masuk ke dalam api ini. Dia sebenarnya inginnya bercanda sama teman-temannya. Maka berselisih pendapat prajuritnya. Ini panglima perang, kita wajib patuh. Patuh atau tidak? Pada saat dia lihat mereka semua sudah oke kalau gitu. Kita sepakat. Karena diperintahkan oleh panglima. Di saat itu dia tersenyum lalu mengatakan, sesungguhnya aku cuma bercanda dengan kalian. Aku tidak ingin itu terjadi. Mau lihat tulus nggak kalian gitu. Nah waktu pulang ke Madinah dilaporkan kepada Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, man amarakum bima'siyatillahi fala tuti'uh. Nabi berikan sebuah statement dan keluar dari sikap ini. Kalau ada siapapun yang memerintahkan kalian maksiat kepada Allah, jangan kalian patuhi. Keluarnya ini karena statement yang disampaikan oleh Abdullah bin Hudzafah. Tujuannya sebenarnya untuk mendidik Abdullah bin Hudzafah. Baik, kita masuk teman-teman sekalian tentang kisah bagaimana Nabi SAW mengutusnya untuk membawa surat mengajak masuk Islam Kisra. Ya. Bagian pegang buku itu ada di halaman 450 ya. Saya bacakan dulu isi surat Nabi SAW, terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Abdullah bin Hudzafah ini bawa surat itu. Tadi sudah saya ceritakan mungkin susahnya kalau jalan ke sana ya. Perjalanan jauh, terancam hidupnya dan segala macam. Namun sampai ke Kisra. Kisra ini istilah yang digunakan untuk semua raja-raja Persia pada saat itu. Nanti ada nama lagi rajanya ya. Mirip Fir'aun itu istilah bagi raja Mesir di masa itu. Nanti ada nama lagi Ramsis misalnya ya. Kalau ini Kisra misalnya ada Anisinwan, ada nama-nama raja-raja yang pada saat itu. Begitu juga dengan Kaisar. Kaisar untuk raja-raja Romawi. Nanti ada Heraklius I dan seterusnya nama-nama beda-beda ya. Begitu juga dengan Najasyi istilah untuk raja Ethiopia, Tuba untuk raja Yaman. Nanti ada nama-nama setelahnya. Nah Kisra ini di saat itu yang berkuasa di masa Nabi SAW diutus ya. Nabi SAW mengutus Abdullah bin Hudzafah untuk membawa surat dan orang ini sangat kejam, terkenal di masa itu. Lalu sampailah surat itu dan berbunyi Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Dari Muhammad utusan Allah kepada Kisra pembesar Persia. Salam sejahtera atas siapa yang mengikuti petunjuk dan beriman kepada Allah dan Rasulnya serta bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba juga utusannya. Aku mengajakmu dengan ajakan Allah, sebab aku adalah utusan Allah kepada seluruh manusia untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya dan supaya pasti ketetapan siksaan terhadap orang-orang yang menolak atau kafir. Jika engkau masuk Islam, maka kamu akan selamat, dan jika kamu menolak, maka dosa-dosa orang-orang Majusi, penyembah api pada saat itu, ditimpahkan kepadamu. Maka surat ini ringkas begitu. Setelah itu, Kisra marah, dan dia langsung merobek surat Nabi SAW. Tentu di waktu Nabi SAW dengar, Nabi mengatakan, Mazzaka risalati mazzakallah mulka. Dia merobek suratku, maka semoga Allah merobek-robek kerajaannya. Ya. Dan ini kalau kita kembali lagi mengingat
di masa lahirnya Nabi SAW sempat apinya orang Majusi padam. Sungai Sawa namanya yang mereka kultuskan, mereka seperti kalau sungai Gangga di India sekarang gitu kan, dikultuskan itu hilang airnya. Jadi mereka tidak bisa lagi taruh sesajen di sana dan segala macam. Dan ada 14 balkon ya, di istana Kisra itu rubuh. Nah waktu itu Kisra yang berkuasa di masa lahirnya Nabi bertanya kepada para peramal-peramalnya waktu itu, apa maknanya ini? Mereka bilang berarti tersisa 14 Raja Kisra yang kemudian habis itu hancur kerajaan ini. Dia pikir 14 raja masih lama. Ya, kata para ahli sejarah, itu ternyata bukan kita benarkan ramalannya, tapi terjadi setelah orang itu meninggal, si Raja Kisra itu anak-anaknya berselisih pendapat, ini sudah kami jelaskan dalam kajian Sirah Nabawi, dan akhirnya dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun saja sudah berkuasa sekitar 7-8. Ya. Artinya memang sangat pendek, dan betul di masa Umar bin Khattab runtuhlah kerajaan tersebut mayoritasnya di tangan kaum muslimin. Baik, sampailah surat itu karena dia marah dirobek. Dan terjadi, saya ringkaskan karena kisahnya cukup panjang, maka Kisra pun mengutus surat kepada Bazan namanya. Siapa Bazan ini? Bazan ini seperti gubernur dia. Sebenarnya raja, orang ini di Yaman. Cuman karena tunduk pada kekuasaan Kisra dianggap jadi gubernur. Kirim surat ke Bazan dan diutus 2 orang ya pada saat itu untuk menemui Bazan dan memerintahkan Bazan utus orang terbaikmu datang dan jemput orang yang mengaku sebagai nabi itu. Karena dia anggap remeh. Bahkan perkataan Kisra mengatakan, siapa orang ini? Berani benar dia mengajakku untuk menjadi hamba kepada Tuhannya sementara dia hambaku. Dia anggap semua orang waktu itu hamba dia. Dia anggap dia Tuhan gitu. Ya. Maka pada saat itu Bazan pun mengutus 2 orang, di situ disebutkan namanya Kahramana dengan Kharkhara. Ya. Tapi ini nama tidak terlalu penting untuk kita tahu. Cuma memang 2 nama ini disebutkan oleh penulis dinukil di halaman 451 di paragraf awalnya ya. Maka diutuslah 2 orang ini dan menemui Nabi SAW. Lalu mereka berdua mengatakan, telah sampai kepada surat Anda kepada Raja Tuhan kami. Ya. Mereka panggil Tuhan pada saat itu. Dan isi surat itu ya tidak disukai oleh raja kami. Maka raja kami meminta atau Tuhan kami meminta agar engkau mematuhinya dan engkau tahu kalau engkau patuh maka dia akan memuliakanmu. Tapi kalau engkau durhaka maka engkau tahu dia bisa membinasakanmu dan seluruh negerimu ini. Waktu itu Nabi SAW waktu dengar karena diterjemahkan pakai bahasa Persia. Waktu diterjemahkan Nabi SAW melihat orang-orang ini ternyata kumis mereka tebal sekali dan mereka memotong jenggotnya, gitu kan? Terus Nabi SAW tanya pertanyaan pertama, siapa yang suruh kalian begini penampilannya? Karena kumisnya sangat besar, tebal sekali, disengaja, sampai melingkar-lingkar. Ya. Maka kata mereka, Tuhan kami yang suruh, maksudnya Kisra. Peraturannya harus begitu, kumis tebalin, jenggotnya dipotong. Kata Nabi SAW, sungguh buruk perintah itu. Sesungguhnya aku diperintahkan oleh Tuhanku untuk mencukur kumis dan membiarkan jenggot. Itu awal keluarnya hadis tentang cukur kumis dan jenggot itu dari kisah ini. Ya, dari kisah ini. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, maka Nabi SAW mengatakan, berikan aku waktu, kembalilah kepadaku esok hari. Maka mereka pergi, lalu mereka kembali besok pagi. Malam harinya Nabi SAW dapat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, kalau Kisra yang sedang berkuasa dibunuh oleh anaknya sendiri. Dibunuh oleh anaknya sendiri, dan berita ini terjadi di tempat ini, di waktu ini, disebutkan secara detail. Datanglah 2 orang tadi kepada Nabi SAW besok, lalu Nabi SAW mengatakan, bagaimana kalau saya punya informasi yang penting untuk kalian tahu? Mereka bilang, informasi apa? Semalam, sesungguhnya Tuhan kalian itu, Kisra yang besar dibunuh oleh anaknya sendiri. Dan anaknya sekarang berkuasa. Itu terjadi di tempat ini, di waktu ini, dijanjikan oleh Nabi SAW. Keduanya mengatakan, apa kau tahu bahayanya perkataanmu ini? Dia bilang, iya. Apa engkau mau kami tulis, kami laporkan kepada Bazan, dan Bazan laporkan kepada Tuhan kami? Nabi SAW mengatakan iya. Maka keduanya pun pulang ke Yaman, karena Bazan di Yaman ini tadi yang gubernur yang mengutus, yang disuruh oleh Kisra. Kemudian Bazan ini orang cerdas. Dia mengatakan, dan dia karena di Yaman itu ada ahli kitab, ada Yahudi dan Nasrani, jadi dia ini punya informasi tentang Allah dan segala macam gitu ya. Tidak asing dengan agama Samawiyah atau agama profetis. Maka dia mengatakan, kalau gitu kita tunggu dulu. Benar gak orang ini bilang? Karena di masa itu tidak ada telepon, orang tidak bisa langsung bilang ini si Raja Fulan meninggal. Kalau sekarang kan di media hitungan detik kita bisa tahu ya. Masa dulu tidak bisa, tunggu 1 bulan. Lama sekali.
Maka dia bilang kita tunggu informasinya. Kalau memang benar yang disampaikan berarti orang ini nabi. Dari mana dia bisa tahu? Raja kita dibunuh di waktunya, di tempatnya dan rinci gitu. Maka ternyata betul. Dalam hitungan beberapa waktu setelah itu datang informasi surat dari anaknya si Kisra yang berkuasa sekarang kalau dia betul telah membunuh ayahnya sendiri dan itu karena ayahnya berbuat zalim pada orang-orang ya Persia. Maka semenjak itu Bazan pun masuk Islam. Dan seluruh wilayah pada saat itu yang dikuasai Bazan masuk Islam. Sekarang poin penting yang kita perlu tarik benang merahnya. Kalau Nabi SAW kita tidak ragukan. Pasti Nabi panen pahalanya. Karena Nabi kan memang Rasul. Kita semua pahala kita dipanen oleh Nabi. Karena Nabi yang menyampaikan agama Allah. Tapi Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu, tokoh kita ini, karena dia yang bawa surat ke Kisra, menjadi penyebab kronologis ini semua terjadi kan. Akhirnya si Kisra kirim surat ke Bazan, gubernurnya di Yaman, diutuslah 2 orang untuk pergi menuju Nabi SAW, terjadilah informasi wahyu ini, dan akhirnya Bazan sama seluruh wilayah kekuasaan masuk Islam. Berarti Abdullah dapat pahala nggak? Dapat pahala. Begitu luar biasa. Ada poin penting sebelum kita lanjut teman-teman sekalian. Pekah dalam masalah seperti ini. Kalau antum dilibatkan oleh Allah SWT, tanda kutip di sini, dalam hal-hal yang sederhana. Contoh misalnya, antum tadi mau ke Blok M, mau pergi pengajian. Misal nggak sengaja ketemu di parkiran, ada orang belum pernah hadir. Lalu dia tanya, pengajiannya di mana ya? Oh, dia ada lantai 7 misalnya. Contoh. Itu saja. Antum cuma bilang begitu. Sadari dan peka ini sebenarnya Allah ingin antum dapat pahala. Kan bisa saja orang itu tidak tanya antum kan? Bisa saja dia tanya petugas, security kan bisa saja. Atau orang lain. Allah libatkan antum untuk dapat pahalanya. Saya kadang-kadang subhanallah, lagi tidak umroh nih, lagi di sini. Ada jemaah yang kenal saya, WA tiba-tiba, Ustaz, saya baru selesai tawaf, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Atau dia tanya sesuatu hukum-hukum, atau lagi haji. Pernah 1 tahun saya tidak pergi haji, kemudian pas lagi di Indonesia ada banyak sekali orang yang bertanya, dilempar ke media kami, dilempar ke pribadi saya gitu. Saya jawab, lalu saya sambil berpikir, subhanallah, Maha Suci Allah yang masih memberikan saya kesempatan, cuma jawab, jumrohnya waktu yang paling afdal begini misalnya. Jumlah kerikilnya sekian, hal-hal sederhana. Tapi kan kita di Indonesia dapat pahala dia di sana. Jadi jangan pelit-pelit teman-teman sekalian untuk memberikan informasi positif kepada orang. Karena itu luar biasa. Keterlibatan kita tidak pernah tahu efek pahalanya itu sampai sebesar apa. Mungkin orang yang kita pandu ke satu pengajian, tunjukkan satu masjid. Mungkin dia tanya alamat kerabatnya lalu dia silaturahim. Semenjak itu sampai dia meninggal, mungkin kita akan panen pahalanya. Kalau dia terus silaturahim, terus dia sholat di situ, kan gitu. Nah ini poin yang penting juga yang bisa kita ambil. Baik, kita masuk teman-teman sekalian ke inti yang menjadi bahasan tokoh kita ini. Yang tadi saya ceritakan orang ini terkenal sekali dengan orang yang luar biasa dari sisi keyakinannya, ya, Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu. Tentu sebagian ulama mengatakan dia mengikuti semua peperangan Nabi SAW, tapi tidak disebutkan secara khusus kiprahnya di Badr, di Uhud, tapi semua peperangan diikuti termasuk Badr sendiri. Dan kita sudah pernah jelaskan, semua sahabat 314 orang yang hadir di Badr dijamin surga. Ya, semua masuk surga. Ahli Badr semua masuk surga. Ya. Makanya dalam sebuah riwayat pernah kami nukul dalam kajian Sirah Nabawi, Nabi SAW bersabda, ini hadis Bukhari seingat saya, kata Nabi SAW kepada ahli Badr waktu itu, tidak demi zat yang jiwaku dalam genggam, maksud demi Allah, tidak ada seorang pun yang hadir di antara kalian di sini kecuali pasti masuk dalam surga. Maka ada jaminan 314 itu ya, baik yang mati syahid waktu itu 60 orang atau yang tidak mati syahid pulang selamat tetap mendapat jaminan surga. Dan tokoh kita ini salah satu yang hadir di Badr, cuma tidak disebutkan kiprahnya secara khusus ya. Berarti semua juga hadir, perang Badr, perang Uhud, perang Khandaq, perang Khaybar, pembebasan kota Mekah, Hunain ya, kemudian Bani Mustaliq, kemudian Tabuk, semua ini dan beberapa yang lainnya juga beliau hadiri. Baik, kita masuk teman-teman sekalian langsung di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau masih hidup setelah itu. Di masa Abu Bakar juga tidak disebutkan kiprah serius, tapi beliau terus berjuang bersama muslimin. Di masa Umar bin Khattab, pernah beliau mengutus Abdullah bin Hudzafah dengan muslimin untuk menyerang wilayah Romawi. Dan Allah takdirkan waktu itu ratusan pasukan muslimin semua tertawan. Termasuk Abdullah bin Hudzafah itu jadi panglima perangnya, ditawan. Waktu ditawan, Heraklius, raja Romawi pada saat itu sudah dengar berita tentang umat Islam, bagaimana perkembangan mereka dari kota kecil Mekah, Madinah, kemudian bisa berkuasa, hukum-hukum mereka banyak yang dia dengar gitu. Maka dia ingin menguji keimanannya. Benar gak sih umat Islam ini kuat imannya?
Maka di depan orang semua dia tawarkan kepada Abdullah bin Hudzaifah dipanggil sebagai panglima perang. Mau nggak kamu pindah ke agama Nasrani dan saya jadikan semua yang hadir di sini sebagai saksinya dengan penawaran setengah kerajaan kok kasih sama kamu. Saat ini langsung saya kasih mahkota, kasih baju, ya baju mahkota, setengah kerajaan kita sepakati tertulis jadi milik kamu. Kamu jadi raja Romawi juga. Maka jawabannya Abdullah radhiyallahu anhu luar biasa. Setengah kerajaan ini tidak main-main. Semua jadi saksi. Semua akan tertulis gitu. Maka dia mengatakan dengan tegas, andai saja engkau memberikan kepadaku seluruh yang engkau miliki. Bukan setengahnya, semuanya. Dan seluruh apa yang dimiliki bangsa non-Arab. Selain engkau juga sebagai raja. Siapa saja raja-raja ini. Kau kasih semuanya. Bahkan seluruh kerajaan Arab. Maka aku tidak akan pernah berpaling dari agama Muhammad sekejap mata pun. Tolak. Tidak ada. Maka kata Heraklus, kalau begitu saya akan membunuhmu. Dia bilang silahkan. Tidak ada sedikit kekhawatiran. Heraklus kaget. Kok berani benar orang ini? Dibunuh pun oke. Mau dengan cara apapun tidak ada masalah. Maka Heraklus penasaran. Coba ikat orang ini. Dia suruh prajurit ikat di satu tiang. Salib. Panah. Tapi jangan kenakan badannya. Di dekat kepalanya, di dekat perutnya, di dekat kakinya, untuk menakut-nakuti saja. Dilakukan itu tetap aja biasa. Setiap habis dipanah 5-10 anak panah ditanya, kau mau pindah agama? Enggak, kami akan bunuh kamu, terserah. Begitu aja. Berhari-hari ditolak. Tidak aja. Heraklus penasaran, datangkan hal yang lebih besar. Didatangkan satu kuali besar, di masa air yang mendidih, sampai panas sekali. Ada beberapa pernah saya dapatkan referensi minyak panas ya. Tetapi kita pegangi kalau ditulis di buku kita ini ada air yang mendidih. Lalu sengaja didatangkan beberapa prajurit muslim lalu dimasukkan ke dalam. Dalam hitungan saat beberapa detik kalau kita sekarang tiba-tiba tinggal keluar tulang saja karena panasnya. Ini kan menakutkan ya. Kita bisa bayangkan depan mata kita orang ditaruh disiksa. Langsung ditaruh. Abdullah bin Hudzaifah diberdirikan depan situ dilihatkan. Maka waktu itu setelah dua orang itu keluar jadi tulang. Abdullah bin Hudzaifah menangis. Maka prajurit-prajuritnya Heraklus lapor. Sang raja, dia sudah menangis. Kata dia bawa segera. Mungkin dia sudah mau berubah pikiran. Ya. Begitu didatangkan Abdullah. Ditanya sama Heraklus, kenapa kau nangis? Dia bilang, saya menangis karena nyawa saya cuma satu. Jadi nanti kamu lempar saya di air itu. Hitungan saat, saya mati. Sayang, saya berharap saya punya nyawa sejumlah helai rambut saya. Semuanya mati di jalan Allah. Kaget Heraklus, ini orang luar biasa. Dia bukan nangis karena takut lihat air itu. Dia mau dicemplungin segera. Tapi dia nyesal cuma punya satu nyawa. Dia berharap jutaan nyawa semua dicemplungin di situ. Tidak apa-apa mati di jalan Allah. Maka Heraklus dalam satu riwayat. Dia mengatakan kepada prajurit-prajuritnya. Penjarakan orang ini. Jangan kasih makan dan minum. Dan ikat di satu tiang. Dan satu tangannya diikat, kakinya diikat. Cuma satu tangannya yang boleh terlepas. Sehingga dia bisa, hanya itu yang dia bisa pakai kalau makan minum. 3 hari 3 malam gak dikasih makan, gak dikasih minum. Dan ditaruh di hadapan dia babi yang sudah dimasak sama minuman keras khamr. Dalam kondisi kelaparan. Tidak sedikit pun disentuh. Setiap saat diintip oleh prajurit Romawi gak dilihat, tidak disentuh sama dia. Sampai badannya lemas. Maka sebagian prajurit mengatakan kepada Heraklus, sungguhnya raja kalau anda biarkan dia akan mati. Anda tidak akan dapat informasi apa-apa dari orang ini. Karena dia tidak menyentuh sedikit pun khamr itu. Tidak menyentuh sedikit pun babi itu. Babi itu dimasak sedemikian rupa masakan kerajaan dengan bumbu yang enak, itu kecium baunya yang supaya dia tertarik. Dalam kondisi lapar ya. Terus dikeluarkan. Heraklus tanya, kenapa kau tidak makan? Dia bilang, saya tidak akan membuat kau bahagia dengan melihat kehinaan terhadap pelanggaran agamaku. Walaupun aku sudah halal untuk minum khamr dan makan babi itu karena aku akan meninggal dunia. Tapi aku tidak akan mencoreng kehormatan agamaku. Heraklus sudah bingung. Mau diapakan lagi orang ini? Nggak ada solusinya. Maka karena dia bingung dan dia takut, dia malu nanti di depan para pejabat-pejabatnya, lalu dia mengatakan, mau nggak kamu mencium kepala saya? Hanya itu saja. Itu bentuk penghormatan di masa itu ya. Kalau kau cium kepala saya akan bebaskan kamu. Kata Abdullah, mau. Tapi dengan syarat, bebaskan semua tawanan umat Islam. Maka kata Heraklus, baik. Kemudian dia cium kepala Heraklus, dibebaskan semua tawanan ratusan muslimin lalu pulang ke Madinah. Inilah sebabnya kenapa Umar tadi berkata, setelah dengar cerita itu, pantas setiap muslim mencium kepala Abdullah bin Hudzaifah. Karena kekuatan iman dan keyakinannya, raja
berkuasa di satu tidak bisa menaklukkan keislamannya, dan juga dia bisa menyelamatkan ratusan tawanan muslimin. Maka Umar pun mencium kepala dia. Ini luar biasa keimanannya. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan, Heraklius tidak hanya sekedar melepaskan dia, tapi melepaskan sekitar 300 tawanan muslim waktu itu, tapi menghadiahkan kepadanya 30.000 dinar emas. Juga 30 pelayan laki-laki dan 30 pelayan perempuan. Imam Az-Zahabi rahimahullah menanggapi tentang kisah ini. Beliau mengatakan, ada disebutkan di halaman 461 ya, mungkin saja sang raja ini telah masuk Islam secara sembunyi-sembunyi karena melihat kekuatan imannya Abdullah bin Hudzafa. Hal itu ditunjukkan dengan sikapnya yang berlebihan dalam memuliakan Ibnu Hudzafa. Demikian pula pendapat tentang Heraklius ketika menawarkan kepada kaumnya untuk masuk Islam. Jadi Heraklius ini ada Heraklius 1, 2, 3 dan seterusnya. Heraklius yang hidup di masa ini bukan Heraklius yang dibahas yang pernah Nabi kirim surat juga. Kita flashback lagi kembali. Beberapa waktu di saat Nabi SAW masih hidup, waktu beliau kirim surat kepada Kisra, itu juga sempat kirim surat ke Heraklius, tapi bukan raja ini, Heraklius yang lain, Kaisar Romawi. Itu masuk Islam ternyata. Tapi karena takut kehilangan kerajaannya, maka dia murtad dari agama Islam. Dia keluar lagi. Waktu dia kumpulkan para pendeta-pendeta dan pasturnya waktu itu, dia tawarkan Islam segala macam, mereka menolak. Bahkan mereka mau memberontak. Maka dia mengatakan, saya cuma uji iman kalian. Padahal sebenarnya dia sudah masuk Islam, lalu dia murtad. Ya. Lalu dia bilang sama utusan Nabi SAW, kalau kau pulang sampaikan kepada Nabi SAW, saya sudah masuk Islam. Ya. Dan kalau seandainya saya berada di sisinya, saya akan mencuci kakinya, menghormati Nabi SAW. Maka begitu sampai kepada Nabi SAW, Nabi mengatakan dia telah berdusta. Dia memilih ya dunia daripada akhirat. Dia mau mempertahankan kerajaannya, maka dia murtad dari agama Islam. Dan ini sebab utama kenapa peperangan terakhir Nabi SAW namanya Perang Tabuk. Ya. Setelah pembebasan kota Mekah, tahun 8 Hijriah, kemudian Perang Hunain melawan suku Hawazim, Nabi SAW membentuk pasukan besar. Ya, 30.000 orang menyerang wilayah Tabuk. Nah itu wilayahnya Heraklius yang murtad itu. Dan waktu itu Nabi SAW membawa 30.000, di dalam benteng musuh ada 250.000 pasukan. Tapi mereka tidak berani keluar menghadapi Nabi SAW. Karena Heraklius bilang sama prajuritnya, saya tahu ini Nabi. Kalau kalian keluar pasti kalah. Kerajaan kita dikuasai, udah jangan hadapin. Maka tidak ada satupun prajurit Romawi yang keluar. Nah ini rentetan ya, kisah sebelumnya ya. Nah kata Imam Az-Zahabi, kemungkinan besar yang terjadi pada Heraklius ini, terjadi pada Heraklius sebelumnya. Yang sempat masuk Islam, gitu kan, secara sembunyi-sembunyi. Beliau mengatakan demikian pula pendapat tentang Heraklius ketika menawarkan kepada kaumnya untuk masuk Islam. Lalu ketika ia khawatir terhadap sikap mereka, ia pun berkata, aku hanya ingin menguji keteguhan kalian dalam berpegang kepada agama kalian. Tetapi tidak dinukil lagi kisah kepada kita lanjutannya tentang apakah Heraklius ini betul-betul masuk Islam atau tidak. Kalaupun dia masuk Islam, bagaimana nasibnya setelahnya tidak tahu. Ya. Ini cuma ijtihad dari Imam Az-Zahabi rahimahullah setelah melihat begitu luar biasanya ya perjuangan atau begitu rasanya peduli daripada Heraklius memberikan hadiah yang banyak, sangat luar biasa. Dikasih 30.000 dinar emas, dikasih 30 pelayan laki-laki, pelayan perempuan, dibebasin 300 tawanan muslim. Padahal kan bisa saja tidak dikasih semua itu kan. Dia bunuh aja selesai. Ini menandakan ada sesuatu kemungkinan karena dia masuk Islam. Baik, selanjutnya itu disebutkan oleh penulis tentang masalah perjuangannya di masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab juga mengutus setelah ya selamat dari Romawi ini, juga mengutus beliau bersama Amr bin As di tahun 20 Hijriah untuk menembus Mesir. Jadi dia termasuk salah satu prajuritnya ya Amr bin As. Dan Amr bin As sempat menjadikan dia sebagai panglima perang di sejumlah atau di beberapa prajurit muslimin dan berhasil ya menembus Iskandaria namanya. Ya, sebuah kota tadi saya bilang wilayah dan sampai sekarang masih terkenal kota Iskandaria, sekitar 2 jaman naik kendaraan dari kota Kairo ya. Dia di pinggir pantai dan itu termasuk kekuatan Romawi juga dan tunduk di tangan muslimin. Panglima perangnya Abdullah bin Hudzafa radhiyallahu anhu. Dan waktu itu Amr bin As melanjutkan perjalanan ke Fustat dan setelah itu baru kemudian seluruh Mesir dikuasai. Nah dia sempat menjadi panglima perang pada saat itu, tapi dia tidak meninggal. Meninggalnya dia itu dengan mati biasa, hanya dengan faktor umur dan sudah ajal datang. Namun tetap saja semasa hidupnya beliau terus mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Peperangan terakhir yang paling masyhur adalah peperangan yang tadi kita sebutkan melawan Romawi dan juga pembebasan
Mesir pada saat itu. Dan akhirnya beliau meninggal di masa khilafahnya Utsman bin Affan. Tadi sudah sempat kita singgung, itu disebutkan oleh para ulama antara tahun 28 atau tahun 33 Hijriah. Intinya beliau meninggal di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhum.